Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Bizek di Bizek 099. Nah, jadi di video kali ini karena Bizek kehabisan konten dan mau memperbaiki beberapa konten yang Bizek buat sebelum-sebelumnya. Jadi Bizek memutuskan bakal nge-review lagi unit yang Bizek sudah pernah review sebelumnya. Ini adalah unit kesayangan. Nah, ini jadi Bizek kali ini bakal nge-review lagi M100 karena ada yang berbeda dari M100. Nanti kita review lengkapnya deh ya. Ikutin terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampilan depan dari Metropolitan M100 ini. Udahlah. Yang siapa ini? Gak tahu nih yang siapa nih. Dia pakai bodi JB2 SHD. Sasisnya dia pakai Mercedes-Benz O500R 1836. Ini 1836 yang dari Spanyol ya teman-teman. Tentang kenyamanan jangan ditanya lah. Di sini tuh nyaman banget karena apa? Sasis 1836. 1836 ya 1836 Spanyol Eropa. Suspensi depannya dia sudah pakai independen. Nih ya. Moga-moga kelihatan sistem independennya. Gak kelihatan ya. Itu tuh ada tuh. Nah, jadi apa namanya dia, axle depannya itu dia sudah pakai independent suspension ya. Jadi suspensi depannya udah independen yang pasti memberikan kenyamanan saat berkendara, baik kepada penumpang maupun kru yang sedang bertugas. Begitu. Ini ya untuk M100, bodinya JB2 SHD, topinya cukup tebal. Ya ini ciri khas bodi SHD Adiputro yang generasi 2 dan 3 ya. Topi-topinya masih tebal. Spionnya sendiri model JB2 dan JB3 dengan aksen warna biru ya. Ini dikasih warna biru lagi sama Pak Eriknya. Si spionnya kanan kiri. Plat nomornya E7820 VB. Nanti habisnya nih bulan 1 tahun 2027. Nanti ganti ke plat nomor yang mana lagi ya. Nah, ini pintu depannya, pintu sampingnya model sliding ya, nanti digeser. Bizek udah punya izin sama beberapa kru yang ada di sini. Takutnya Bizek nanti masuk disangka mau maling ya kan, mati. Ya meskipun udah kenal ya sama kru yang pegang bis ini juga, gitu. Dan ini M100 ada lampu welcome light dan pecah ini. Pak Erik ini lampu spion pecah. Ini di M100 juga di pintunya dipasang talang air dan terdapat beberapa stiker ya, stiker kebanggaan Abang Bizek. Ini mobil kesayangan ya. Untuk ban depan dia pakai Gitti dengan velg Ragnar. Jadi ini velgnya Ragnar bukan Alcoa. Bizek kirain ini Alcoa loh pakainya. Waktu Bizek ngobrol sama Pak Ade, dari pakai Alcoa. Pakai Ragnar. Ring 22,5, radial 22,5. Jadi R itu bukan ring tapi bannya radial. Kalau 22,5 tuh baru ukuran diameter bannya 22,5. Di atas roda depannya terdapat bagasi yang bisa buat nyimpan perkakas atau makanan-makanan yang disimpan sama kru-krunya. Ada tangki bahan bakar. Kayak gini. Masih enak loh bukanya loh. Nah, tangki bahan bakarnya. Ini mobilnya enak, masih buka tutup tangkinya aja nggak macet loh. Asli enak banget ini mobil. Cuman ini tuh ada yang udah mulai keropos satu. Ini retak. Ini keropos lagi. Moga-moga nih mobil kesayangan di perawatan. Nih ya, untuk SHD dia bagasinya ada 3. Sudah tembus, sudah masuk motor. Karena kan 1836 ini dia sisinya kan sudah modular ya teman-teman. Panjangnya sendiri dari overhang depan ke overhang belakang, dari ujung sonono, panjangnya adalah 12,8 meter. Sekilas ya ini untuk SHD nggak terlalu kelihatan panjangnya ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat secara langsung, ini bisa lihat secara langsung mobilnya panjang loh. Bandingin sama ini 1626 yang ini, panjang ini teman-teman. Kalau yang 1626 kan dia panjangnya kan cuma 12 meter aja.
Sementara kalau 1836 ini 12,8. Kelihatan tinggi panjangnya gitu. Cuman karena emang SHD si bagasinya dibuat tinggi. Kalau yang sebelum ini kayak yang pakai jet bus 1 atau jet bus 2 yang high deck, ini bisa 4 bagasinya. Gitu teman-teman. Untuk Osor ini ada stikernya Mercedes-Benz O500R 1836. Itu lampu apa namanya, lampu mayang itunya kena truk. Katanya mau ganti 400.000. Jadi nanti katanya tuh 400.000 harga lampu mayang, bukan lampu mayang sih, mikanya. Untuk Osor ini dia pakai pintu belakang ya. Itu. Untuk ban belakangnya dia pakai Dina Cargo. Ada lampu sennya juga di sini. Pakai Dina Cargo. Pintu belakangnya dia model swing. Buka ke depan. Di sini ada kisi-kisi radiator. Belakang kayak gini M100. Ya ini makanya Bizek suka sama M100 karena kondisi penampilannya ciamik, bling bling. Kalau kata Lelang, bling bling. Ini bisa kinclong banget. Lampu-lampunya juga masih kinclong. Meskipun ini udah ada yang ini ya, buram, harus di nano coating. Tapi overall ini bisa masih cakep. Di usianya yang udah 8 tahunan ya. Ini bis ini masih digantang teman-teman. Asli. Di sini terdapat 2 diffuser dan lampu reflektor. Diffusernya nih kayak nyala atau enggak, kita coba lihat. Ini nyala nggak sih? Oh enggak. Ada 2 tapi knalpotnya cuy, gila. 1836 knalpotnya ada 2. Keren. Ini ada stiker wifi, ada pintu darurat, dan untuk ban sebelah kanannya pakai triangle. Dan tuh lihat tuh, kinclong banget asli, lihat. Cuman ya kasihan M100 gak keajakan sama 101 ya. 101 kan dia, oh iya tuh Ragnar. Pakai Ragnar itu, lihat. Gis, keren. Dulu pakai Alcoa, sekarang ganti ke Ragnar. Ini ya teman-teman untuk bagasinya 1836. Nah, masih enak ya bukaannya juga tuh. Kayak gini. Gede banget ya bagasinya ya. Ini tuh, bagasinya besar. Kalian bisa masukin motor 2 nih, masukin sebenarnya. Masuk 2, tapi kayaknya Supra ini. Motor-motor bebek masuk. Kalau yang kayak motor-motor NMAX gitu kayaknya cuma 1 doang gitu. Kita tutup lagi bagasinya. Nutup bagasinya tuh berat. Dan ini nutupnya juga nggak kebanting gitu, nutupnya enak. Dan di sini bodinya dekok, lihat ya, ngek. Jadi ada lekukan tuh di bagasi di sininya, tapi nggak apa-apa, nanti juga bakal dibenerin kata Pak Erik. Jadi ini kena spion waktu di garasi katanya. Jadi daripada kena ke kaca kan bisa pecah, masih mending kena body. Penyok doang masih bisa dibenerin gitu. Sekarang kita masuk ke interiornya. Interior dari M100 seperti apa jeroannya. Dan ini untungnya, halo Pantes. Izin masuk ya. Ini saatnya kita masuk ke kabin M100. Jadi sebenarnya Bizek juga kan kemarin sudah ke sini, tapi entah punya ikatan emosional apa, jadi Bizek pengen aja ke sini lagi ketemu bis ini. Nah, ini bagian depannya dari M100, dia pakai kursi balap baik di bangku pengemudi dan bangku CC-nya. Ini ada bangku kondektur, bangkunya Pak Ade ya di sini. Kayak gini teman-teman. Bangku kondektur juga gede ini teman-teman. Gitu. Dan ini udahlah. Kita coba duduk dulu di sini. Set. Dan ini untuk ininya, ini dipakein karpet mie ya. Kalau lantai dasarnya dia pakai bordes dia. Lantai dasarnya dia pakai bordes. Gitu. Anjir, mewah banget nih mobil. Nih ya, bagian pas masuk kayak gini. Bagian depannya simple, gak ada aksesoris apa-apa. Awalnya Bizek itu mau bikin stiker White Swan di sini. Cuman Bizek pikir-pikir kasihan lah, mobil bagus-bagus gini dipasang stiker lebar.
Jadi akhirnya Bizek pasang aja stiker YouTube gitu. Ini ya dari M100. Head unitnya dia pakai head unit yang sudah touchscreen. Ini nggak tahu dari merek apa. Dan ini gede banget teman-teman head unitnya ya. Asli. Head unitnya besar. Ada pengaturan head unit di sini, ada yang dilakbanin. Oh, ini bekas ini posisi dari ininya, pengatur audionya. Pindah, dia dinaikin ke sini. Tapi maksudnya sih harus dilakban. Ini ada gelasnya Pak Erik dari dulu. Dan ini untuk AC-nya thermoking. Jadi kalau dulu thermoking ini terkenal dengan AC-nya yang super duper dingin teman-teman. Beda kalau yang sekarang kan sama Songse ya, Songzi itu dari Cina. Sekarang sekarang kan Songzi. Kalau dulu dari thermoking AC-nya. Makanya dingin banget AC-nya. Malahan kalau kata Bizek mah lebih dinginan pakai thermoking daripada Songzi. Tapi nggak tahu juga ya, Bizek belum pernah naikin bis yang pakai AC-nya Songse ya, gitu. Tapi menurut para pengamat bis, ini AC Songse itu dingin. Ya, emang dingin ya. Cuma Bizek kan masih merasa lebih dinginan thermoking. Ini bagian ininya, bagian kursi drivernya ternyata ada seat beltnya. Tuh ya, ada seat beltnya, tapi ini nggak ada kakaitnya. Kakait ada, nggak ada buat ngegantunginnya loh di mana gitu. Dan ini ada ini nih apa ya? Anjir, kok tumben detail banget ya kita bahas kayak ginian. Mobil kesayangan namanya juga. Aduh, gede banget setirnya. Ini bagian kemudi dari 1836. Osornya Pak Erik, osornya Metropolitan. Setirnya besar. Ciri khas 1836 ya. Kayak gini, teman-teman. Di sebelah sini ada saklar untuk mengatur wiper. Ada lampu sen, lampu dim. Kayak gini, teman-teman. Dan di sini ada terdapat retarder 5 level. Dan ini ya, ini sebenarnya Bizek nggak suka. Kenapa M100 dipasang kayak ginian sama Pak Erik ya? Aduh. Moga-moga aja dicabut. Kemudian di sebelah sini terdapat lampu-lampuan, ada lampu hazard, lampu kabin dan segala macam. Ada lampu fog lampnya juga di sini tuh. Agak ini ya, agak cahaya. Ada lampu utama yang diputar seperti ini. Ini ada apa nih? Switching apa nih, Pak Erik? Nah, ini kayak gini lah. Dan di sini ada tombol buat mengatur ketinggian suspensi. Ada handbrake. Ada ini apa nih, ABS gitu ya, ada ASR, ada switching klakson listriknya ke angin, ada lampu hazard lagi kayaknya, ada tombol pengaturan MID. Ini instrumen cluster 1836 kayak gini ya teman-teman, tuh yang masih jarum oranye seperti ini. Ini kilometer bis ini kalau nggak salah baru 500.000 kalau nggak salah, rendah banget kilometer ya. Ya karena ini bis ya, bukan mobil ya. Kalau mobil 500.000 itu wah, gila. Kayak gini ya bagian dari kemudinya. Di sini juga ada OBD. Ada apa lagi nih? Oh, ini bisa di starter. Nggak, jangan kita coba-coba starter ya. Nah, ini bagian dari tuas Porsche-Snelling 1836. Enak ya teman-teman untuk tuas Porsche-Snellingnya. Dengan 6 percepatan. Dengan mesin OM berapa karah? 467 gitu ya. M467 gitu. Bisa lupa lagi. Kalau nggak salah M457LA. Nah, kalau M457LA itu dia dipakai di OC 500 RF 2542. Tapi dia tenaganya lebih besar. Gitu. Kita coba masuk ke dalam, dan ini di belakang ininya ada ini tuh. Ada seat back pocket. Kita coba turunin lagi bangkunya. Dan seperti inilah penampakan dari sisi kabin penumpang. Simpel ya teman-teman, M100. Makanya Bizek suka sama bis ini tuh karena simpel, polos. Ya, perfect lah. Kemudian kita lihat ini. Mungkin kalian akan bertanya ya, kok ini seatnya agak longgar? Karena bis ini seatnya itu bukan 50, bukan lagi 59, tapi ini ada 42 kursi teman-teman. Entah kenapa
ada apa M100 ganti kursi yang ke-40 ya. Dan ini kursi juga gede. Dan ini adalah satu kursi yang Bizek incer juga kalau Bizek nanti jadi ke Pangandaran ya. Nanti Bizek mau ambil kursi yang ini karena apa? Kursinya ini besar dan enak gitu. Jadi ada nanti kita coba dudukin ya. Kita coba duduk di sini. Ini ada kursi, ada sapu. Nah, kita coba duduk di sini. Oh, enaknya teman-teman kursinya demi Allah. Nih dan kayak gini ya. Ntar dulu kita bahas dulu ke depannya. Ke depannya kayak gini. Bizek yang tingginya 175 naik ya teman-teman ya karena Bizek masih masa pertumbuhan. Ini lihat ke depannya masih enak untuk jarak 5 meter ke depan, tapi kalau 5 meter ke bawah udah enggak. Kurang enak lihatnya. Gitu. Kita lihat ke sebelah kanan. Masih enak. Cuman ini ada selendang setranya, tapi nggak terlalu tebal ya, masih enak buat dilihat. Sebelah kirinya juga dia masih enak. Kemudian di bagian depan sini terdapat partisi yang dipakai di Bus 3 series. Ada cup holder. Ini cup holdernya beneran cup holder ya, bukan kayak yang di generasi barunya. Ada partisi kaca asli ya, nih kayak gini. Untuk jarak kakinya kayak gini cukup jauh. Cuman emang agak mentok. Kalau mau kalian kayak gini, tapi yang nggak sopan. Nggak sopan nggak sih? Soalnya kaki kita tuh dekat sama supir. Nah, gitu. Dan di sini juga ada armrest. Armrestnya ini di gimana? Ini tarik. Nggak bisa diangkat kah? Atau yang apa nih? Oh, ditarik ke depan. Ah, ini ada ininya tuh. Nih, jadi enak teman-teman. Bang buat ininya. Kita ganti kameranya ya, kita lihat posisi duduknya. Oke teman-teman, jadi ini adalah posisi duduk dari bangku yang seat 22 meter yang pakai kursi Bludru buatan dari Aldila. Yang pertama Bizek rasakan itu adalah ini kursinya enak. Kursinya rebah banget. Duduknya tuh kita tuh ini tuh kontur kursinya gini. Jadi agak mendelap ke bawah tuh si bagian bawah kita tuh. Pantat kita tuh jadi ngedelap ke bawah jadi enak. Dan untuk si kursinya juga, kakinya juga nih enak banget tuh kesangga tuh. Gimana ya? Nih, nah ini hampir enak, nggak ada lowong sekali tuh, sama sekali kesangga si paha kita. Asli ini enak banget teman-teman, salah satu bangku yang metropolitan yang paling enak sesudah nggak ada sih ini sejauh ini bangku dua-dua yang paling enak di Metro tuh ya bangku yang Aldila Bludru ini. Asli teman-teman enak banget, bangkunya juga enak, rebahnya enak. Ini posisi default ya, posisi defaultnya ini enak loh, nggak harus ditegakin lagi, ini udah enak. Aduh, cuman emang ya kepala kita kan nggak terlalu kesangga ya tuh kurangnya, karena ya emang bangku bis ini kan menyesuaikan dengan tinggi badan di Indonesia ya, rata-rata yang rata-ratanya 160-an atau 160-an lah tinggi badan orang Indonesia itu kan begitu. Sekarang kita coba kerebahan bangkunya. Ini ada tuasnya yang ini tuh. Sekarang kita coba rebahin, kita tarik ke belakang tuasnya dan kita dorong. Wih, jauh banget. Gila. Dan ternyata rebahnya nih jauh banget teman-teman. Asli, aduh, enak banget ini. Gak mau pulang. ini asli loh teman-teman, rebah banget tuh. Jarak ininya tuh. Anjir jauh. Asli, enak banget teman-teman, ya Allah. Nikmat mana yang kamu dustakan. Bener ini enak banget teman-teman, sumpah. Kok gak mau naik? Oh, itu naik tuh tapi pelan. Dia naiknya soft, jadi nggak terlalu kenceng. Sekarang kita coba balikin lagi armrestnya nih, gimana cara balikinnya ya. Anjir nih gimana ya, udahlah nanti kita beres-beres kita benerin lagi armrest ya, agak keras gitu. Dan sekarang kita mau coba duduk di sebelah sininya, kita ganti lagi kameranya ya. Oke, jadi ini duduk di bangku yang nomor, hitungannya tuh dari mana sih, 1-2 atau ini yang ini satu, oh ini 1-2 yang ini ya. Nah, ini 1-2. Siap. Kata kayak gini. Untuk duduk depannya ini bisa dibilang masih cukup, enggak sih, ini enggak lega, ini sempit. Sempitnya maksudnya si kaki kita tuh mentok ya, nggak bisa selonjor karena di depan kita tuh ada dispenser sama ada ini pantry. Ada obat. Ada apa segala macam. Dan di sini juga ada wadah cup holder. Di M100 ini bagus sih, lengkap ya. Ini ada
dispenser juga tuh, bisa buat kalian neduh kopi, neduh pop mie, teh manis. Seatnya sendiri ya jarak kakinya masih ini sih, dengkulnya masih jauh, tapi kalau kakinya udah nggak bisa selonjoran. Ini mini pantry-nya, bukan mini pantry sih, ya kayak mini pantry cuman kurang, ya sih emang ini bisa disebut sebagai mini pantry lah ya. Dan ini dari layout kursinya, asli kursi ini enak loh, tuh lihat kan, agak-agak turun ke bawah kan dia kursinya, jadi enak. Pantat kita tuh ke bawah ngedelewo kayak gitu. Dan ini bagian dalamnya ada 42 kursi ya. Nanti kita hitung kalau kalian nggak percaya. Dan ini jarak legroomnya yang bisa kagetin nih, lihat nih ya. Karena emang seatnya cuma 42 ya. Jadi lega tuh, lihat tuh lega. Tapi kok di sini enggak? Yang mana yang lega tuh ya? Sampai 7 jari loh itu. Ya adalah kita jangan di ini. Jangan di apa namanya? Jangan di itu. Untuk fasilitasnya sendiri, ini yang bisa suka. Cargo netnya dia pakai yang kayak gini. Jadi ini nggak gampang melar teman-teman. Kalaupun misalkan melar juga, dia masih bisa nahan. Masih bisa nahan. Jadi apa ya? Karena kan dia kan bahannya kayak pakai plastik gini ya, bukan pakai karet. Jadi kalau si plastik ini kan dia masih bisa ngehandle gitu barang-barang yang kita simpan. Kalau plastik yang biasa cargo net di metro biasa tuh kan gampang melar, udah bolong itu tuh atas bawahnya. Jadi nggak enak buat nyimpan barang-barang. Untuk ini juga ada, masih bagus ya teman-teman. Kalau bisa nih semuanya kayak gini aja gitu, metro. Nih ya, bagian dari sininya. Bagasinya sendiri dia sudah model kayak pesawat. Bukannya kayak gini, tapi udah mulai longgar tuh. Ini bisa mau lepasin tuh ya. Malah jatuh sendiri dia. Nah, ini sebelahnya juga kayak gini. Ada terminal yang cukup banyak. Ada terminal 6 buah. Bisa di sini ya kalau nggak salah ya, yang ada stop kontak banyak tapi nggak ada kabelnya. Nah ini, cuman ya di M100 kalau di start subwoofernya emang nggak semuanya kepasang ini ya. Apa namanya, stop kontak, yang cuman ini ada 1, 2, ada ininya lagi. Oh ini cooler box, ada cooler box juga. Begitu, ada pantis ya, pantis. Nah ini juga ada. Nah ini yang bisa maksud tuh. nggak ada kabelnya. Aduh. Kita teman-teman, di sini bolong ya, tapi ini ada mekanisme pegasnya tapi nggak dipasang lagi. Oh iya, hampir lupa, kita coba hitung dulu bangkunya ya. Nih kalau kalian nggak percaya ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. Jadi kalau biasanya kan rencananya kan kalau ke Pangandaran tuh mau ngambil 40 seat ya. Berarti bangku ini tuh dicopot, yang seat yang ke 42 ini, yang dicabut. Jadi kalau yang cuma 40 ini lega loh, ini gak dipasang bangku. Jadi pintu daruratnya nggak kehalang. Ini udah bisa tidur nih di sini nih teman-teman tuh. Keren. Di sini juga dia ada partisi ya, udah empuk juga bahannya, ada tempat sampah. Begitu. Di bangku belakangnya ini terdapat 6 seat berderet yang pakai bahan bludru warna coklat. Ih, sobek. Ini ada audio nih yang gede teman-teman. Jadi biar dugem di bus. Ini kayak gini untuk duduknya. Duduk belakangnya kayak gini cukup tinggi ya. Untuk posisi defaultnya cukup tegak. Posisi kakinya ini ya ini nggak terlalu gantung ya. Ini kita posisinya kayak gini. Agak nekuk, cuman kalau kalian pengen rebah ya pasti gini tuh. Tapi kan gantung. Biasanya kan yang posisi enaknya tuh posisi PW-nya kan segini. Tapi sekarang kalau ini mah nggak ini kurang panjang ya dudukan dudukan mesinnya. Kalau lebih panjang mungkin lebih panjang segini aja. Segini nih tuh setengah ini. Ini udah enak. Gitu. Cuman ini overall duduk belakangnya emang masih lumayan enak. Tinggi juga posisi duduk belakangnya begitu. Ya, ini kondisi dari M100 dengan konfigurasi seat 22 dengan total 42 seat. Ya nanti mungkin 542 aja lah, mungkin bisa nanti ke Pangandaran yang ngambilnya ya. Biar gak terlalu kosong di belakang sininya. Nih, untuk sarung joknya tuh ada nama-namanya ya. Ada Jalan Raya Tegal Sari, kelihatan gak sih? Ada nggak sih namanya? Nah itu
Cuman yang untuk di Tegal, Tegal itu udah nggak buka lagi ya, udah tutup ininya. Jadi sekarang hanya ada di Bekasi dan di Majalengka selaku kantor pusat. Tarmoking, begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video Bizek nge-review M100 Watch One di pagi hari ini. Makasih udah nonton, jangan lupakan klik like, comment, dan subscribe channel Bizek biar Bizek makin semangat lagi bikin videonya. Makasih teman-teman semuanya, bye-bye.